Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna nadhiran 'alal 'alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Singkat, itu saja. Yang saya hormati Suriah NU Rais, yang saya banggakan kawan-kawan dari Tanpis serta seluruh pengurus mulai dari Suriah dan Tanpis, MWC, Pak Dan Ramil, Ketua MUI, dan yang tak tersebutkan saya satu persatu. Takut saya nanti 15 menit lagi. Nah ya. Dari Bapak Ibu yang saya hormati, malam ini kaji kita fokus kepada judul, jangan kepada foto. Karena kalau fotonya mirip Syahrul Khan. Peran ulama dalam menyelesaikan masalah umat. Ibu-ibu, udah ada yang haji nih? Ada ya? Yang umrah? Ada ya. Bapak juga ya? Kalau umpamanya kita pas di paling depan, ya kan? Kita duduk di paling depan, rupanya nggak tahan, mau kentut, piut gitu. Kira-kira apalah solusi Bapak dari itu? Awak duduk dekat saf depan, tiba-tiba belum masuk maghrib, piut katanya, otik do memang sedikitnya, tapi nggak bisa sholat lagi walaupun sedikit. Walaupun tak keluar kincitnya. Kira-kira apa solusinya? Hah? Awak di depan, air tak ada. Siapa yang bisa ngasih solusi kepada saya? Ustaz dulu. Kira-kira kami, mohon maaf, ini kita belajar ini. Sama-sama diskusi. Apa yang kita pelajari selama ini? Kalau kita sudah posisi seperti itu, kalau berwudu lagi keluar jauh, awak udah tua, apalah yang bisa kulakukannya? Tentu kita harus berwudu, ya kan? Tapi gimana caranya jauh? Bisa lah nanti nggak jadi sholatnya. Apalah solusi kita? Orang sedih. Tentu ada solusi yang diajarkan oleh ulama. Bapak boleh, ibu boleh bawa air aqua. Iya kan? Setelah sampai di sana, jangan ibu bapak ibu berwudu di situ. Maulah basah ambal itu semuanya. Solusinya apa? Dilapkan. Seperti bertayamum. Sah enggak sholat kita itu? Hah? Kita langsung ambil aqua, percikan, cep, sah, cep, semua, sah, selesai. Sahkah kita sholat? Sah? Sah. Kenapa kita katakan sah? Karena udah berwudu. Kenapa ibu? Ada rupanya, kan dalam Al-Quran bisa katakan, ya ayyuhallazina amanu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Maka cucilah, basuhlah wajahmu. Ibu basuh nggak wajah ibu? Orang ibu lap-lapan aja ya. Hah? Padahal dalam Al-Quran dikatakan apa? Basuhlah. Padahal ibu dan bapak tidak membasuh. Sahkah tidak tadi berwuduknya dengan aqua yang disemprot-semprotkan itu? Seperti kispray? Jawabannya sah. Karena dalam mazhab Syafi'i, yang disebut dengan makna ghuslun itu adalah isolul ma, lewatkan air.
Jadi kalau dilewatkan air, tidak harus digosok. Dilewatkan saja sudah sah. Isolul ma. Kalau yang menggosok itu siapa yang mengatakan harus menggosok? Mazhab Maliki Ad-Dalku. Maka orang Maliki makanya kalau lihat, mana tahu nanti ada orang-orang Mendiling atau orang-orang Jawa atau apa di sini berwudu, asal berwudu. Itu mungkin Maliki dia itu. Kalau nggak digosok sekuat-kuat tenaga, nggak sah katanya. Mungkin dia mazhab Maliki itu. Mungkin. Atau kan nggak tahu dia. Iya kan? Jadi sebenarnya boleh begitu saja. Makanya wajar, entah pintarnya orang Mendiling atau tidak, saya nggak tahu. Di kampung saya di Sibanggor, kalau orang sholat, kalau pas dia membasuh wudhu, kalau di Medan ini saya lihat, mantap. Kalau di Sibanggor, tahu Ibu Sibanggor? Ya penghasil gas itu ya kan? Kalau di sana, angkin malasnya di wudhu, kan dingin di sana. Gini deh itu kalau udah berwudhu. Iya kan, kalau pas mengusap rambut itu, sahkah itu? Sah, karena memang dalam mazhab Maliki yang disebut dengan mashhur itu cukup ditabain. Jadi Bapak Ibu, begitulah rupanya pintarnya ulama-ulama kita itu. Pintar sekali ulama-ulama kita itu. Makanya kalau ada orang mengatakan ingin belajar agama Islam, tapi tidak melalui mazhab, itu namanya dia omong kosong. Tunjukkanlah kepada kita bagaimana mengamalkan agama Islam ini kalau tidak melalui mazhab. Al-Quran itu diturunkan bahasanya bahasa Arab. Tentu perlu dikaji. Maka kalau begitu, itulah perlunya kita belajar agama Islam harus melalui guru. Ada gurunya. Kalau nggak usah ada gurunya, cukup Al-Quran aja turunkan Allah, nggak usah ada Nabi Muhammad. Tapi kenapa mesti ada Nabi Muhammad? Supaya kita lihat contohnya. Bagaimana Rasulullah itu. Sekarang Rasul sudah meninggal. Siapa gantinya? Para ulama. Al-Quran dan hadis sudah menjelaskan. Tapi bagaimana caranya? Kita perlu mengetahui bagaimana ulama menjelaskannya. Pada abad ke-1 Hijriah, meninggal para ulama, diganti pada abad ke-2, abad ke-3, abad ke-4, sampai hari ini abad ke-15. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau ada orang mengatakan dia belajar agama Islam cukup dari Al-Quran dan hadis, maka bisalah salah kita. Ya salah lah, sebentar-sebentar berwudu. Dia pula kerjanya warung sampah, istrinya jualan, mau pergi sholat Jumat. Pas lewat, kena istrinya, ulang lagi. Mau lewat lagi, kena istrinya, ulang lagi. Akhirnya apa? Terlambat dia sholat Jumat. Kenapa? Karena berulang-ulang tidak mempelajari Islam itu bagaimana. Oke, terlalu serius? Bagaimana? Masih kita lanjutkan? Nah ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah makanya perlulah kita belajar melalui ulama. Kalau ibu belajar agama Islam, tidak disebutkan ulamanya, maka ayatnya saja disampaikan, hadisnya sampaikan, maka bisa salah seperti tadi. Atau mungkin ibu dengar, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potong tangannya. Datang kawan tuh, yang dicuri cuma jilbabnya, mari biar potong tangannya. Kan salah. Inilah kalau nggak memahami ayat dan hadis, tidak berdasarkan penjelasan dari ulama. Harus pakai ulama. Jadi itulah kenapa muncul ulama itu perlu dalam setiap zaman. Siapa yang kita harapkan kader ulama itu? Di Indonesia ya ini. Nahdlatul Ulama. Ustaz sok kali lah itu. Kan Al-Wasliyah juga. Itulah namanya. Iya kan? Satu-satunya yang berani ulama mengatakan siap mengkader ulama siapa? Hasyim Asy'ari. Dia udah khawatir bagaimana nanti ke depan ini.
Kalau tidak ada ulama, apa yang akan terjadi? Makanya Bu, tadi pas pembukaan, Pak, kan saya baca apa yang dikatakan oleh Imam Hasyim Asy'ari. Apa kata Imam Asy'ari di dalam kitab Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi? Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi, apa lagi? Nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna naziran 'alal 'alamin. Ini dia. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan pembeda. Ini yang kita pelajari ini. Islam inilah pembeda itu, Pak. Kalau enggak ada Islam, ibu enggak sholat maghrib. Apalagi di depan kita ada irian. Lo belanja. Ya kan? Makan Kentucky sana daripada bungkus-bungkus ini. Tapi karena ada ayat sholat pada waktu maghrib, maka ibu dan bapak sholat di sini. Kalau enggak di situ kita naziran lil alamin. Wa atahu Allahul mulka wal hikmata. Itu kata Hasyim Asy'ari. Dan Allah berikan dia mulka, kekuasaan, wal hikmata, dan hikmah. Wa 'allamahu, dan setelah itu Allah ajarkan. Siapa yang mengajarkannya? Mimman yasha, siapa yang dia suka. Maka Rois tadi, wakil Rois tadi mengatakan tidak jauh-jauh beda dengan di Tembung. Itu memang Pak Bu, enggak kan semua kita manusia ini diajarkan oleh Allah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sadar mimman yasha, siapa yang dia suka. Maka ibu-ibu yang hadir hari ini berarti yang Allah senang. Bapak yang datang setiap ke taklim berarti Anda adalah mimman yasha. Di antara banyak manusia yang diciptakan Allah itu, itulah yang dia sukai. Maka bersyukur. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dengan hadirnya di setiap majelis taklim yang di dalamnya ada Al-Quran dan hadis, maka Anda adalah pilihan Allah. Ya kan? Ya kan, betul kan? Iya, kalau tidak, bapak dan ibu nggak pilihan Allah. Bapak dan ibu lebih bagus mejeng, apalagi yang muda-muda. Tapi karena kita adalah mimman yasha, maka kita datang ke masjid ini. Apalagi masjidnya cantik sekali. Mantap, Ketua MEC. Saya udah bayangkan, ya Allah cantiknya masjid ini. Kurasa bisa lah sholat subuh di 8 rakaat di sini. Ya kan? Sholat sunatnya panjang. Zikir karena dingin, ambalnya sejuk. Tapi jangan salah, kira-kira penuh nggak saf di masjid ini setiap subuh. Padahal begitu enaknya masjid ini, kamar mandinya mantap, tapi dia tidak mimman yasha. Dia bukan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih enak tidur nyenyak, ngorok, daripada pergi ke masjid sholat subuh. Apakah ada warga Nahdien seperti itu? Ada itu. Betul itu. Kurasa tak ada lah. Kalaupun ada, berarti dia bukan mimman yasha. Ya kan? Jadi memang Hasyim Asy'ari kiai kita itu memang sudah pintar. Saya mengatakan dalam diri saya, dia menulis ini, Al-Qanunul Asasi ini, itu adalah ilham dari Allah dalam hati saya. Baru dia katakan apa lagi? Yu'til hikmah man yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Ustaz, itu bukan perkataan Imam Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu. Itu kan ayat Al-Quran surah Nisa. Iya, tapi kan Bapak pun tahunya ayat itu. Tapi kenapa nggak pernah dibilang? Memang Allah tidak berikan ke hati kita. Makanya Bapak, Ibu, saya kalau udah melihat anak Al-Quran, menghafal Al-Quran, saya senang. Makanya cinta saya kepada anak baca Al-Quran itu, saya bikin sekolah SD tapi Al-Quran. Ada istri saya khusus untuk menghafal Al-Quran. Karena saya yakin, hanya karena Al-Quran lah, seperti di Kiai Haji kita, Suriah, mulai dari saya kenal dengan dia, udah mengajarkan Al-Quran. Karena memang itulah yang bisa sebagai patokan atau tiang di muka bumi ini. Kalau nggak ada Al-Quran, gawat kita ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, jadi itulah pesan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Siapa yang sudah diberikan Allah hikmah, faqad utiya khairan katsira. Dia akan menjadi orang yang diberikan selalu kebaikan.
Jadi ini dia. Ini pesan ini saya kutip langsung ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kita sebagai, mohon maaf kalau mungkin ada yang nggak warga Nahdien, kita warga Nahdien ingat selalu pesan ini. Kalau saya hafal ini. Terus apa lagi? Karena Nahdlatul Ulama itu adalah perkumpulan ulama, maka nasihat Imam atau Kiai Haji Hasyim Asy'ari apa? Fa ya ayyuhal ulama wassadatul atqiya min ahli sunnah wal jamaah wa a'immatil mazahibil arba'ah antum qad ahaztumul uluman katsira. Wahai para ulama, para tokoh pemimpin ulama, berarti ketua MUIL itu ya? Ya kan? Ketua MWC, Katib, Pak dan Ramil pun kena itu Pak. Karena di situ katanya wasadatul atqiya, pemimpin orang yang bertakwa. Saya mendengarkan bismillah dari Pak dan Ramil tadi aja udah yakin saya. Sadatul atqiya, apa kata dia? Tapi ada syaratnya, min ahli sunnah wal jamaah. Yang dari kelompok ahli sunnah wal jamaah. Tentu harus orang yang belajar kepada ulama. Tidak akan ada ahli sunnah wal jamaah kalau dia tidak belajar kepada ulama. Saya mohon maaf menyebutkan, ada di antara muslim mengatakan saya tak bermazhab. Saya buktikan ternyata adanya mazhab dia. Skema silsilah mazhab Hambali. Di situ ternyata Pak Muhammad bin Abdul Wahab yang dikatakan orang itu adalah pemimpin Wahabiyah, dia itu mengambil ilmu dari siapa? Imam Ibnu Taimiyah kan? Imam Ibnu Taimiyah itu gurunya siapa? Murid dia Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang salah satu adalah ulama dalam fikih mazhab Syafi'i. Jadi kenapa dikatakan tak bermazhab? Dia aja bermazhab. Jadi itulah saya katakan, makanya Bu, kalau kita belajar, mengaji, tanya ustadznya, Ustadz, kitab apa yang kita pakai hari ini? Masalahnya Ustadz hari ini jarang mengaji pakai kitab. Itunya masalahnya. Kalau bisa melawak dari awal sampai akhir, pulang apa? Lupa semuanya. Apa tadi kata Ustadz? Bu, apa tadi? Aku pun lupa. Kenapa? Ingat Bu, ilmu itu hanya dititipkan Allah kepada siapa yang dia sukai. Jadi jangan heran, hari ini belajar, nanti udah lupa. Apa ya? Aduh, nasi itu anak. Aku lupa. Itu kenapa? Karena memang Allah nggak titipkan ilmu kepada dia. Makanya Pak, doa itu apa doanya? Allah, inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Harus kita minta Pak ilmu itu. Ilmu itu tidak akan diberikan Allah kepada siapa. Makanya kemarin saya pernah ceramah yang menanyakan dosen Unimed. Ustadz katanya apa itu? Kira-kira samanya pahalanya belajar fisika dengan belajar agama ini? Oh, mak dalam pertanyaannya ya. Kalau aku bilang nanti enggak sama, marah dia sama aku. Nah itu Ustaz aja lah penduduk surga ini ya katanya kan. Tapi kalau aku bilang sama nanti, memang faktanya enggak sama. Tidak sama Pak, belajar ilmu biologi, belajar fisika, belajar mesin, dengan belajar ilmu agama. Kenapa Ustaz katakan begitu? Pandai kali Ustaz mengatakan itu, rasa bid'ah itu. Enggak bid'ah itu. Nanti Pak Bu pulang ke rumah, buka kitab Sunan Abu Daud. Dia katakan al-ilmu salasatun. Ilmu itu hanya 3. Tapi maksudnya itu ilmu agama itu berarti kan. Pertama apa? Ayatun muhkamatun. Yang kedua sunnatun qa'imatun. Yang ketiga faridatun 'adilatun. Ilmu itu ada 3. Pertama adalah ayat muhkamat, berarti ilmu-ilmu Al-Qur'an. Ilmu nasih mansuhnya, ilmu muhkam muhtasyabihatnya, ilmu tajwidnya,
ilmu tafsirnya, itu hanya ada dipelajari oleh ulama. Yang kedua adalah sunnatun qa'imatun, sunnah yang hidup. Berarti sunnah itu ada pada masa Rasulullah, ada sekarang. Hanya saja kita sesuaikan konteksnya. Kalau pada masa Rasulullah disuruh pula memanah, saya lucu sekarang. Anak-anak disuruh memanah pula sekarang. Enggak level itu, enggak apple ke apple kata orang. Mana mungkin sekarang berperang pakai panah? Sekarang anak disuruh belajar bom lah. Ya rudalnya lagi. Makanya saya kemarin salut juga itu. Dari Yaman bisa belok-belok begini rudal tua. Seperti tendangan Messi, tendangan sudut. Bisa gini, wah, push katanya ke situ. Itu yang kita didik. Sebenarnya itu pesan Rasulullah, bukan memanahnya. Memang pemanah itu betul, tapi pesannya adalah untuk berperang. Ajari anakmu naik kuda. Mau dicarinya kuda. Ya untuk apa Bapak Ibu? Saya ketapel aja itu kaki kuda udah bisa ganti patah. Tapi harus seperti Pak dan Rani naik tank lah. Ya kan naik tank. Bagaimana cara bawa tank? Artinya itulah yang disebut dengan sunnatul qa'imah. Makanya Rasulullah nggak bilang hadis. Sunnatul qa'imah at-tariqatul maslukah, jalan yang ditempuh sesuai dengan periodenya. Kalau dulu periodenya begitu, sekarang nggak lagi. Makanya cocok anak kita diajar digital, diajar dengan teknologi kimia. Itu sebenarnya sunnatul qa'imah itu. Baru yang ketiga adalah faridatun adilatun. Ilmu faraid yang adil. Kenapa enggak ilmu faraid yang 1:2, 2/3 kata Rasulullah? Karena memang itu sesuai konteks. Makanya Bu, Pak, di Medan kemarin ada putusan Ketua Pengadilan Agama Medan. Di mana kasusnya? Tadi sini di Medan Barat. Tapi mungkin Ketua MIT bisa dilacak itu. Ada bertengkar Marga Nasution, gawat pula ini. Marga Nasution pula itu bertengkar kakak adik, yang si perempuan minta jangan 1:2, dia minta sama adil. Lantas padahal dalam Al-Quran dikatakan yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unsayaini. Laki-laki itu dapat 2 banding dengan perempuan. Jelas ayatnya. Tapi ingat, jangan baca ayat sepotong-potong. Pada ayatnya di atas apa? Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasura nasibam mafruḍa. Laki-laki ada bagiannya, perempuan ada bagiannya. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Dan ada ketentuannya. Kenapa Ketua Pengadilan Agama memutuskan, ada juga di Makassar, ada juga di Padang, 3 putusan Pengadilan Agama pernah memberikan bagian laki-laki dan perempuan sama. Karena konteksnya sama. Yang di Medan ini konteksnya rupanya selama omaknya sakit, dialah yang mengantar makanan. Dialah yang memberi obatnya. Sehingga tabungannya habis. Disampaikan kepada Pak Hakim. Pak Hakim, kalau begini bagaimana saya? Maka Pak Hakim memutuskan, 1,5 beamu, laklai 1,5, ada boru 1,5. Bahasa Jawanya apa itu? Apa bahasa Jawanya? Laki-laki setengah, perempuan setengah. Wedok setengah, lanang setengah, bodoh kabeh. Itu hidup hukum, itulah yang disebut. Tapi jangan semuanya disamaratakan. Hakimlah yang menilai apakah ini layak atau tidak. Sunnah itu yang disebut dengan faridatun adilatun. Maka kita harus belajar kepada ulama. Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi kalau begitu Ustaz, penting kali rupanya ulama. Penting Bu. Saya ini punya sekolah bola. Ada didik saya Bu, pemain bola. Ibu pernah nonton bola? Jangan melihat bola aja, nonton juga harus. Pernah ya? Ada anggota timnas kita itu yang usia 20 ke bawah itu namanya Arkan Fikri. Orang tebing tinggi. Kalau ibu nggak pencinta bola nggak tahu itu. Pencinta bakso bisa. Itu Arkan Fikri itu adalah anak didik saya. Sekolah bola. Anggota timnas. Jadi apa yang ingin saya katakan adalah bahwasanya kita mendidik yang profesional itu ternyata harus mulai dari kecil. Anak bola itu Bu, umur 5 tahun rupanya udah dididik. Tik-tak, tik-tuk, tik-tak. Itu udah. Sehingga bola itu lengket di kakinya. Maka ulama
Umur 40 dia belajar agama, dipanjangkannya jenggotnya dikit, celananya agak dipanjangkannya, jumpa dia tiap hari, asal jumpa, assalamualaikum, cakap barakallah, masya Allah. Udah kita bikin jadi ulama. Salah itu, Bu. Enggak itu yang diinginkan oleh Allah. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Yang diwariskan apanya? Nabi enggak diwariskan apa-apa, ilmunya. Maka oleh karena itu, ulama enggak bisa dicetak 2 hari. Ulama enggak bisa dicetak dengan memanjangkan jenggot. Ulama tidak bisa dicetak dengan menghitamkan jidat, apalagi dikasih arang. Nggak bisa. Dia harus melalui proses. Imam Syafi'i menjadi ulama, prosesnya sejak kapan? Sejak dicetak, Bu. Ya kan? Ketika dalam kandungan udah didoakan oleh ibunya, ya Allah, jadikanlah anak yang dalam kandungan ini menjadi ulama. Ada prosesnya, Bu. Ada prosesnya, Pak, menjadi ulama itu. Kalau bisa mulai dari kecil, dia sudah dididik membaca Al-Quran. Supaya umur 40 tahun seperti Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal baru berani berfatwa itu umur 40 tahun. Setelah pergilah Imam Syafi'i ke Madinah, ke Mesir, barulah berani dia berfatwa. Kalau enggak. Awal enggak. Ditanya orang aja ilain ya akhi, udah berani dia enggak bisa jawabnya, tapi udah berani dia berfatwa. Padahal pertanyaannya ilain akhi, enggak terjawab dia, udah berani dia besok berfatwa. Begitulah, Pak. Jadi makanya Kiai Haji Ahmad Syari ini mengatakan ulama ini harus dicetak di Nahdlatul Ulama. Tapi kalau pengajiannya jarang gimana deh? Kitab yang dibaca pun Sulaiman Rasyid, Fikih Islam Sulaiman Rasyid. Besok cakaplah dia ceramah. Qala Allah Ta'ala fil Quran yang kira-kira artinya begini. Enggak bisa, Bu. Ulama ini harus memang dicetak, dinikmati. Makanya, Bu, saya ketika membaca Imam Syafi'i, menangis saya. Kan Imam Syafi'i itu kan dilahirkan dalam keadaan yatim. Di mana dia dilahirkan? Mana Imam Syafi'i dilahirkan? Kalau nggak salah aku di Daluk Masihul. Di mananya? Hah? Di Sibanggor. Kurasa iya. Itulah, Bu, Pak, kita cinta kita bilang sama ulama, tapi nggak tahu kita di mana lahir Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu lahir di Gaza, Palestina. Jadi yang sekarang itu Gaza itu Asqalan. Bukan Pak Asqalan Harahap ya. Asqalan. Itu dia dilahirkan di sana, Pak. 2 tahun datanglah udahnya. Itu yang saya baca dalam kitab Syafi'i Manaqib. Syafi'i. 2 tahun datanglah udahnya. Paman kandungnya menjemput dia ke Asqalan untuk dibawa ke Makkah. Ini yang didoakan ibunya yang mulai dari kecil. Supaya Imam Syafi'i jadi ulama. Dibawalah sama udahnya yang kebetulan bermarga Nasution. Karena Nasution itu kan Quraisy itu. Kan begitu, Quraisy. Kata orang itu Nasution itu yang berjenggot-jenggot ke Quraisy itu. Kata mereka. Jadi dibawa udahnya lah. Sampailah di Makkah. Umur 4 tahun dikirimlah ke Bani Huzail, ya kan? Untuk belajar bahasa Arab. Sehingga canggih dia berpantun. Ahli dia dalam bersyair. Sangat hebat dia. Tapi keunggulannya itulah Allah berikan petunjuk. Kau bukanlah sebagai seorang penyair. Bagusan kau jadikan ilmumu. Saya lupa nama imam guru dia itu. Kau harus mengajar fikih dan Al-Quran. Akhirnya apa? Dalam usia 7 tahun dikirimlah dia, menghafal Al-Quran lah dia. Setelah usia 13 tahun berangkatlah dia kepada Imam Malik. Begitu. Umur 2 tahun sudah disiapkan. Dalam kandungan disiapkan 2 tahun proses. Berangkat ke Makkah. Di Makkah berangkat ke Bani Huzail. Hanya belajar bahasa Arab. 7 tahun menjumpai Ustaz. Menghafal Al-Quran. 13 tahun menghafal kitab Muwatta. Itu dia. Kalau betul-betul kita ingin mencetak ulama. Tapi sayang hari ini. Sekarang saya tanya, Pak. Di pesantren manalah kira-kira menurut Bapak yang bisa mencetak ulama sekarang? Saya kan guru. Saya 8 tahun guru Man 1 dan Man 2. Di Man 1 saya guru kelas unggulan waktu itu. Pak, Bu, mandi wajib pun belum bisa. Kelas unggulan. Kelas unggulan. Saya tes mandi wajib dulu. Karena saya yakin mereka sebentar lagi menikah. Nggak bisa, Bu. Bagaimana kalau anak punya dalam hati? Saya juga mengajar di madrasah-madrasah yang IT. Ternyata, Bu, di IT kan kitabnya nggak jelas. Ya kan? Apa kitab fikihnya? Masih mendingan dipurba. Kitab fikihnya, kalau kelas yang kecil-kecil apa itu? Lupa. Oh ya, Fathul Qorib. Fathul Qorib. Itu jelas syarah dari kitab Matan Abu Syuja.
Jelas dia, Bu. Oleh karena itu susah. Baru bagaimana mencetak ulama? Saya baca sejarahnya kitab Imam Maliki. Apa katanya? Rupanya Imam Maliki itu setiap dia mau pergi ngaji, dia itu selalu dimandikan ibunya. Dimandikan ibunya, dibersihkan, dipakaikan, baru dikatakannya, pergilah nak menjumpai Imam Rabi. Begitulah ibunya menyiapkan Imam Malik sebagai seorang ulama. Setiap mau pergi sekolah dimandikan. Udah dimandikan, dibersihkan, pakai baju putih, pakai peci waktu itu seperti tidak seperti sekarang ini. Artinya di dalam kitab itu dijelaskan, setiap dia merengan itulah yang diingatnya kepada ibunya. Maka dia pakaian bersih, pergilah dia menjumpai. Apa katanya kepada Imam Malik, kata ibunya, ya Malik, izhad ila Rabi, utlubul ilma min qablil adab. Tuntutlah ilmu sebelum adab. Ternyata tadi nasihat dari ketua MUI. Imam Malik dinasihati ibunya, jumpai itu Rabi sebelum kau dapatkan adabnya, ilmu. Ilmu dulu baru adab. Memang al-adabu fawqal ilmi, tapi jangan belajar adab kalau Anda belum berilmu. Setiap apapun amal ibadah harus ada ilmunya. Beradab harus ada ilmunya. Itulah pesan daripada ibunya kepada Imam Malik agar menjumpai Imam Rabi. Ini awal enggak sabaran. Iya semua coba, aduh marah, tamparlah kau nanti nak. Enggak bisa, Bu. Mendidik anak ingin jadi ulama, ibu dan bapak harus sabar. Kalau mengantarkan anak ke pesantren Raudhah, apalagi ke purba, gatal-gatal dia, enggak beres tengok sekolahmu ini. Yang gatal-gatal, mana kiainya? Yang jorokan. Enggak begitu, Bu. Ajari anak kita, bukan kiainya yang salah itu. Anak ibu mungkin belum mengamalkan kebersihan, nasihati dia. Nah, kan kata Ustadz itu kan pas kalian udah belajar toharo, bersih anak, gatal-gatal. Ini enggak, udah anak berhenti kau di pesantren ini, ayo kita pulang. Mana pakaianmu? Ayo kita pulang. Enggak bisa menuntut kalau anak kita kepingin belajar ilmu agama, ibu dan bapak harus menjadi motivator. Kalau tidak menjadi motivator, maka akan terakhir enggak muncullah ulama. Ma, kurang jajan, sabar ya nak, besok omak kasih ya. Itu jawaban seorang ibu. Ma, kitabku belum dibeli lah, malu. Oh iya, ntar lagi ya, nanti ayah umat telepon ayahmu, langsung diantar nanti kitab Fathul Qorib. Kalau memang hebat kau nak matan Nabi Suja, pun aku kirim nanti. Atau Fiqhul Islam Muadillah tuh langsung. Begitu seorang ibu memberikan motivasi kalau ini. Kenapa begitu, Ustaz? Karena Bu dan Bapak, saya tidak khawatir di dunia ini tidak akan ada insinyur. Tapi yang saya khawatirkan adalah di dunia ini habis ulama. Oke, 2 menit lagi. Bapak Ibu, Imam Abu Hanifah itu punya murid 36. Kata Imam Abu Hanifah ini, 28 siap jadi hakim, 6 siap menjadi mufti. Hanya 2 yang siap menjadi mufti dan hakim, yaitu adalah Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Sedangkan Zufar bin Al-Huzail dia menjadi hakim. Artinya apa? Begitulah sulitnya Imam Abu Hanifah untuk mencetak seorang ulama. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu, siapa di antara kita yang berniat mencetak anaknya menjadi ulama, maka ibu bermohon kepada Allah. Karena apa? Karena ulama adalah titipan Allah kepadanya ilmu-ilmu. Maka jangan heran kalau ada seorang anak mengatakan, dulu hafalanku banyak loh, sekarang hilang semuanya. Apatul ilmu? An-nisyan. Bencana ilmu itu adalah lupa. Berarti Bapak sudah tidak dititipkan Allah lagi ilmu itu. Makanya selalu saya katakan kepada anak pesantren, dimanapun kamu nak, selalulah kamu berceramah, selalulah kamu mengajari umat. Karena ilmu yang ada di otakmu itu adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau tak ajarkan apa yang dulu kau pelajari, maka insya Allah ilmu itu akan Allah cabut kembali.
Begitu, Pak. Jadi bapak-bapak ibu yang berbahagia, karena memang mungkin kita ada sesi tanya jawab atau bagaimana ya. Jadi itulah pesan dari peran ulama dalam menyelesaikan masalah umat. Nanti akan lebih spesifik kalau ada pertanyaan. Jadi kita hari ini adalah kekurangan ulama. Kekurangan ulama. Ibu nggak usah takut kekurangan gubernur. Masih banyak calon yang akan muncul. Nggak usah takut, nggak akan ada camat. Calonnya banyak. Tapi Bu, calon ulama sangat-sangat sedikit. Ustaz, tapi banyaknya sekolah tahfizul Quran sekarang, banyak ilmu hadis. Tidak. Ibu ingat, waktu Imam Syafi'i berada di Baghdad, ada seorang ulama namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Abdurrahman Al-Mahdi bertanya pada tahun 191 Hijriah. Dia katakan, wahai Imam Syafi'i, tuliskanlah kepadaku bagaimana cara memahami Al-Quran dan hadis. Padahal Abdurrahman Al-Mahdi adalah seorang ahli hadis. Tapi dia bertanya itu kepada Imam Syafi'i. Itulah sebabnya lahir kitab Ar-Risalah. Itu pertanyaan dari Abdurrahman Al-Mahdi. Itu menunjukkan kalau kita hanya belajar Al-Quran dan hadis, tidak belajar usul fikih, tidak belajar ulumul Quran, maka kita tidak bisa menggali permata dari lautan. Al-Quran itu di dalamnya banyak permata, tapi hanya orang-orang yang belajar ilmu agama lah yang bisa mengambilnya. Siapa itu? Para ulama. Itulah sebabnya saya mengatakan, saya jujur khawatir sekali kira-kira masih ada enggak ulama ke depan ini. Kalau majelis ulama sampai kiamat adanya itu. Tapi ulama itu bagaimana? Itu kan lembaga, orangnya bagaimana? Karena di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dikatakan, apa itu kita zikir kita setelah sholat kalau orang NU? Dalam ratib itu, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Itu tiap hari kita bacakan. Apa artinya? Itu kan katanya hanya Allah, malaikat dan ulama lah yang bersaksi la ilaha illallah. Itulah kenapa itu menjadi ratib NU, supaya nanti kita termasuk di akhir akhirat yang menjadi saksi itu. Itulah hebatnya ulama ini, itu kan? Itu kan ratib kita itu. Itu adalah ingin mengatakan para ulama lah yang akan menjadi pewaris Nabi itu, dan dialah yang bersaksi la ilaha illa huwal aliyul azim. Itulah bunyi ayat itu. Makanya Ibnu Katsir katakan apa? Hadhihi ayat dalilun ala maqami ulama. Kan gitu katanya. Ayat ini ada di dalam apa saya itu. Ayat ini menunjukkan posisi ulama dalam Islam. Syahidallah, dia setara dengan malaikat. Syahidallah annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi. Wal malaikatu wa ulul ilmi. Makanya Pak, orang yang berilmu itu sama posisinya dengan malaikat. Hebat sekali. Tapi kenapa ya banyak manusia nggak mau menjadikan anaknya ulama? Nanti tanya aja loh ulama-ulama kita yang depan ini, kira-kira dari 7 anak, 3 ibunya, kira-kira ada yang nggak masuk pesantren yang akan menjadi ulama? Saya sudah ada juga penelitian kecil-kecilan di UIN. Kan kalau di UIN itu yang belajar ilmu agama itu cuma 2 laginya ya. Kulliyatus syariah wa kulliyati usuliddin. Saya tanya-tanya, termasuk Rois kita. Ada enggak kira-kira Bang, anak kita ini yang Allah itulah, tak ada yang mau. Enggak ada yang mau, capek kali katanya menghafal Al-Quran. Begitu rata-rata Bu, bisa dia pun begitu. Jadi kalau ayahnya ulama, anaknya enggak mau jadi ulama, siapa yang mau jadi ulama ini? Jangan heran suatu saat nanti akan ada muncul ulama gadungan. Iya kan? Karena para ulama aja enggak percaya diri untuk mencetak anaknya jadi ulama. Enggak pernah didoakannya, enggak pernah dikirimnya ke pesantren. Sadarlah kita ini memang betul-betul ini. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.